Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our meeting this week, and we are going to discuss the characteristic of culture or sifat-sifat kebudayaan. Okay, we have some characteristic of culture. The first one is culture is something that can be learned, can be studied, and the second one, culture is something that could be uh, established. The third one, culture is social. Culture is ideational. Culture is interesting and enjoyable. Culture is adaptive. And culture is integrative. Culture atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi, ketika kita berbicara budaya, apakah budaya itu hanya baju adat? Apakah budaya itu hanya pernikahan adat, rumah adat? Tidak. Tidak hanya itu maksudnya. Anda pergi ke kampus, itu budaya. Bahkan model pembelajaran kita sekarang yang melalui video atau zooming ataupun media lainnya, itu budaya. Yang merupakan hasil tindakan manusia, hasil kreasi manusia, hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, gitu ya, untuk kehidupannya, untuk kehidupan bermasyarakat. Belajar itu kan bermasyarakat. Jadi kebudayaan itu, saya ulangi lagi, merupakan keseluruhan sistem gagasan. Yang kedua, kebudayaan sebagai sebuah kompleksitas total dari seluruh pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia. Maka, untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah usaha yang selalu berurusan dengan orang lain. Tidak bisa kebudayaan itu berdiri sendiri. Oke, ciri-ciri kebudayaan. The first one, kebudayaan itu adalah something that can be learned, can be studied. Sesuatu yang bisa dipelajari. Kenapa kebudayaan itu bisa dipelajari? Ya, karena kebudayaan itu harus dipelajari oleh manusia. Kebudayaan yang sudah ada harus dipelajari oleh generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya menambah, mengkreasi, memberikan modifikasi terhadap budaya yang sudah ada tersebut. Yang kedua, enkulturasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut proses belajar atau pembelajaran budaya. Proses menambah, memodifikasi atau budaya. Kebudayaan manusia tidak bisa diturunkan secara biologis atau genetis, melainkan kebudayaan diperoleh melalui sosialisasi dan internalisasi akibat bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Atau bahkan dengan kelompok yang lain gitu ya, yang disebut dengan asimilasi. Nah, selain itu, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang bisa ditanamkan, yang bisa yang bisa didoktrinkan terhadap generasi atau terhadap masyarakat penganutnya. Kenapa? Karena kebudayaan merupakan identitas dan jati diri suatu masyarakat atau bangsa. Masyarakat atau bangsa sebagai pemilik budaya harus merawat dan menjaganya. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka masyarakat atau bangsa akan kehilangan identitas jati dirinya. Menanamkan budaya memiliki pengertian membiasakan sejak usia dini tentang wujud kebudayaan. Kebudayaan yang berwujud ide gagasan, bagaimana orang itu harus berpikir, bagaimana orang itu harus memiliki pandangan hidup, itu maksudnya ya, ide atau gagasan. Kebudayaan yang bersifat perilaku, bagaimana kebudayaan tertentu kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, sebagai orang Betawi itu berperilaku layaknya orang Betawi. Orang Jawa berlaku layaknya orang Jawa. Orang Indonesia berlaku layaknya orang Indonesia. Dan kebudayaan yang berwujud benda hasil karya manusia yang berupa artefak, bangunan, hasil karya gitu ya. Kalau misalnya hasil karya kalian, sastrawan misalnya kalian atau kritikus, ya itu berupa ide atau gagasan ya yang tertulis. Nah, selanjutnya kebudayaan juga bersifat sosial. Apa maknanya? Setiap budaya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya daerah sekitarnya. Jadi budaya itu tidak mutlak begitu-begitu saja.
Karena apa? Budaya itu berinteraksi dengan budaya yang lain. Nilai-nilai budaya suatu bangsa di negara tertentu dipengaruhi oleh orang-orang dari negara yang ada di sekitarnya. Pada pertemuan atau maaf pada minggu lalu, pada video minggu lalu, saya sudah menjelaskan apa yang disebut sebagai asimilasi. Budaya yang berkembang pada waktu yang sama menunjukkan kesamaan karena mereka telah berkembang bersama. Beberapa berbaur untuk menciptakan budaya bersama. Tidak ada budaya yang dapat membuat dirinya kebal terhadap pengaruh yang datang dari luar. Bahkan kalau teman-teman lihat suku Baduy, itu sudah juga terpecah atau terklasifikasi. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Jadi budaya itu bersifat sosial, artinya budaya itu berinteraksi dengan budaya-budaya yang lainnya. Sama seperti manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Jika manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya, maka manusia itu mendapatkan nilai-nilai baru, pengetahuan-pengetahuan baru, otomatis budaya-budaya baru. And then, kebudayaan itu memiliki karakteristik ideasional. Artinya, culture itu mencakup keseluruhan suatu sistem yang kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, perilaku, dan kebiasaan masyarakat. Itu disebut sebagai budaya karakteristiknya. Nah, kemudian kebudayaan juga bersifat menyenangkan. Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan selalu berubah dan bersifat dinamis. Kebudayaan itu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Tidak tergantung ada pengaruh kebudayaan dari luar, adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Walaupun tidak ada pengaruh kebudayaan dari luar, kebudayaan itu pasti mengalami perubahan. Kenapa? Manusia itu berpikir, manusia itu selalu berkreasi. Maka dari situ pasti terdapat perubahan di dalamnya yang bersifat internal. Apalagi jika karakter yang lain bahwa budaya itu bersifat sosial, itu juga berlaku di sana. Kemudian kebudayaan bersifat adaptif, artinya bersifat selalu menyesuaikan diri. Kebudayaan dapat membantu manusia bertahan hidup dalam lingkup kompetisi atau persaingan dengan bentuk kehidupan yang lain dan berbeda. Ya, budaya itu bersifat adaptif. Sebagai contohnya adalah bahwa budaya di daerah pantai itu berbeda dengan di daerah pedalaman atau pegunungan. Kebudayaan bersifat integratif. Kelompok-kelompok etnik yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dapat saling beradaptasi dan bersikap konformitas. Tetapi masing-masing etnik masih tetap berusaha mempertahankan kebudayaan masing-masing. Integratif itu artinya memiliki potensi atau sifat untuk bersatu dengan kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Tapi bersatu itu bukan berarti bercampur ya. Bersatu, bersatu. Bisa menjadi satu visi atau misi. Bisa memiliki tujuan yang sama. Akan tetapi keunikan, the uniqueness of each own culture, itu tetap berada di sana. Tetap exist. Okay, thank you very much for your attention. See you next meeting. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.